kita hidup cuma sekali, nyari uang juga susah, Ya. kali investasi juga gagal kan. Ya kali investasi udah gagal. Kalau misalkan mau investasinya yang bener gitu. Iya benar tuh. Hai Pan People, balik lagi di Hierarki seputar kehidupan karyawan korporasi. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentunya bareng gua Jerry yang akan nemenin kalian ngobrol asik di episode kali ini. Dan obrolan kali ini bakal tepat banget nih buat Fun People yang masih jadi fresh graduate atau job seeker. Dimana kali ini kita bakal bongkar kerjaan seorang community manager. Itu ngapain sih? Dan kali ini gue udah bareng Mas Ahmad nih. Halo Mas Ahmad, sapa dong sama teman-teman Fun People. Halo Fun People semuanya. Oke, ya jadi gue Ahmad, gue di sini sebagai community manager dari Fantastic ya. Iya. Nah by the way, emang sih kita kan bakal ngebahas nih bongkar-bongkar masalah community manager itu ngapain sih kerjanya gitu. Nah kalau misalkan boleh tanya, emang sebenarnya emang community manager itu ngapain gitu? Oke, ya jadi community manager itu sebenarnya kalau di Fantastic ya. Ya. Jadi gue nyari partner, nyari komunitas lain juga, terus gue juga mengelola komunitas kita sendiri yang ada di Telegram. Ya. Gimana caranya itu kita edukasi nih, gimana caranya mereka biar nggak gagal dalam berinvestasi. I see. Nah biasanya kalau misalkan gue boleh tahu, lu kumpulin di mana sih komunitasnya itu, orang-orangnya itu gitu? Nah biasanya Selain Telegram ya? Iya, gue biasanya dari luar nih, gue cari partner dari luar, komunitas dari luar, gue kumpulin di Telegram. I see. Kampus. Oh, kalau misalkan mungkin kalau teman-teman Fun People yang mau join juga boleh sih. Nanti kita bakal taruh ya Boleh. di bawah ini di description box. Pokoknya kalian bisa klik aja linknya di bawah ini. Yap. Nah kalau misalkan selama lu nge-edukasi orang nih ya, yang bikin mereka gagal itu kenapa gitu? Macam-macam sih ya. Kadang tersegmentasi sendiri kayak gitu. Kayak misalnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu banyaknya gagalnya karena mereka tergoda investasi bodong. Iya. Yang dikasih untungnya gede gitu kan. Iya. Kalau misalnya Ijo ya lihat duit. Iya, hijau lihat duit. Padahal mereka nggak tahu juga tuh investasi di mana gitu. Bener banget. Kalau misalnya anak-anak muda fresh graduate, biasanya mereka gagalnya itu karena mereka mainan saham, trading gitu. Padahal mereka belum ngerti detail lah ibaratnya gimana cara trading. Iya bener banget. Karena banyak banget yang ilmunya tuh. Iya. Gak ada waktu juga, tapi mereka maksain buat trading. Iya. Itu sih kan. Itu sih kayak dicoba-coba, nggak dipikir 2 kali, biasanya ya udah ada kejeblos ke jurang. Iya, apalagi kadang pas trading pertama kali trading mungkin untung. Iya. Tapi selanjutnya nggak untung. Jatuhnya tuh kayak ini ya, kayak alkohol. Kan coba-coba enak nih, ketagihan nih sama aja. Iya, tapi merugikan gitu kan. Udah deh tobat dah. Iya. Nah kalau misalkan emang kalangannya tuh selain ibu-ibu, mahasiswa apa lagi sih? Sebenarnya macam-macam ya, kita bisa semua juga sih gitu. Mahasiswa ke fresh graduate yang baru berintis karirnya kayak gitu kan, atau juga teman-teman yang udah berkarir sejak lama gitu, kita kadang edukasi ke situ juga. Mungkin ini buat teman-teman Fun People juga yang memang pernah trading terus kayak ngalamin gagal gitu, kejeblos, ya mungkin belum beruntung ya kayak gitu. Kalian juga bisa sih kayaknya memang kalau misalkan mau coba dapet free educations dari Kak Ahmad. Mungkin dari keluh kesah mereka kan tadi lu bilang kan, dari mulai ketipu sama tradingan, dari mulai apa namanya investasi bodong. Selain itu ada lagi gak? Selain itu gimana? FOMO sih jatuhnya. FOMO ya, berarti ikut-ikutan. Biasanya kayak gitu. Iklan-iklan gitu tau gak? Kalau misalkan iklan-iklan di Instagram gitu, yang tiba-tiba muncul tank gitu kan. Iya, itu juga kadang kayak gitu. Apalagi sekarang banyak akun Instagram yang dia ngasih rekomendasi saham gitu-gitu kan. Oh iya bener banget. Padahal kita nggak tahu juga tuh rekomendasinya berdasarkan apaan. Iya, emang benar-benar harus jelas dulu di awal sih kalau kata gue. Ibarat kata kayak hitam di atas putih. Iya bener banget. Kayak gitu. Ya, biasanya kalau misalkan emang kan mereka tuh keluh kesah ke lu kan, ya terus kayak lu tuh apa sih yang lu edukasi ke mereka gitu? Jadi gue kadang edukasi gimana cara investasi yang benar sesuai dengan siapa lu kayak gitu. Iya. Kan kalau kita lihat secara demografi orang Indonesia dan yang gue edukasi itu sebenarnya mereka pekerja gitu kan. Iya. Dan kadang pekerja itu yang sebenarnya mereka nggak punya waktu buat mantengin market saham, mereka maksain buat trading kayak gitu kan. Iya. Ya kalau mereka nggak punya waktu gimana caranya gitu, trading itu kan cepat gitu kan. Bener banget sih, tapi kalau misalkan gue dipikir-pikir ya kan kayak mereka tuh gajian, entah itu ibu-ibu dapat duit dari suaminya, terus dipakai misalkan kayak trading rugi, sayang uangnya kalau kata gue ya. Ini banyak ibu-ibu yang ngeluh ke gue, mereka mau invest niatnya mau bantu uang suami atau mau bantu keuangan keluarga,
ternyata malah boncos. Aduh. Tadi. Kan capek ya. Maaf nih, cari uang itu kalau menurut gue nggak gampang. Iya benar. Tapi kalau misalkan udah nggak gampang, lu masuk pakai trading kayak gitu, terus jatuhnya rugi gitu kan. Kalau gue sih ya sayang. Kita hidup cuma sekali, nyari uang juga susah. Ya. Kali investasi juga gagal kan. Ya kali investasi udah gagal. Kalau misalkan mau investasinya yang bener gitu. Iya benar kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kan lu udah edukasi mereka kayak biar gak gagal investasi, otomatis kan mereka tuh kayak bawa penyakit gak sih? Bawa penyakit, mereka tuh kayak berobat nih ke lu, Mas Ahmad pengen gimana dong misalkan caranya kayak nggak gagal lagi gitu. Terus lu kasih obatnya apa buat mereka gitu? Nah biasanya gue kasih solusinya adalah lebih baik kalian tuh investasi secara pasif gitu. Jadi nggak perlu deh secara pasif itu kita sebenarnya tinggal rutin aja gitu. Rutin investasi, nggak perlu lagi ngecekin laporan keuangan instrumen investasi itu, terus juga nggak perlu mantengin kapan harga naik, kapan harga turun kayak gitu. Kita tinggal rutin aja gitu dengan strateginya dollar cost averaging kayak gitu. Aduh kalau misalkan gue pikir-pikir sih kayak misalkan mantengin tuh analisa saham atau misalkan ke analisa keuangan perusahaan yang biar kayak mau investasi kemana. Gue gak ada waktu juga sih kayaknya, terus kayak males juga guanya. Abis waktu guanya buat kerja. Sekarang lu gak ada waktu apa lu gak ngerti nih? Kalau misalkan untuk gue pribadi sih lebih ke waktu sih gue. Soalnya kan emang laporan keuangan itu kan banyak istilah-istilah juga dan banyak dari kita nggak ngerti juga kecuali emang lo orang finance kayak gitu. Iya benar banget. Tapi kan orang finance nggak semua orang finance gitu. Iya nggak semua orang finance yang ngerti kayak istilahnya ABC. Jadi gue juga kayak ngapalin dulu tuh ngapalin istilah-istilah tuh banyak banget. Kayak berasa kayak gue tuh sekolah lagi yang ada. Iya benar. Apalagi laporan keuangan itu nggak tipis kan ya. Iya. Tebel. Dia juga lebih tebel laporan keuangan. Ya. Ah benar banget gitu. Kayak berjibun-jibun lah pokoknya. Iya benar. Nah terus kalau misalkan gua boleh tanya sih apa sih emang dollar cost averaging itu tadi apa namanya? Dollar cost averaging. Dollar cost averaging DCA ya. Itu DCA. Apaan sih sebenarnya? Jadi itu tuh strategi yang emang dibuat oleh gue lupa namanya siapa. Pokoknya dia tuh gurunya dari ini. Apa? Anjir gue lupa namanya. Gak apa-apa, lu gak usah mention. Tapi dia ngapain gitu? Apa sih yang dia suggest? Oke, jadi dia tuh investor dunia yang udah pokoknya para investor pasti kenal gitu. Dia Warren Buffett. Warren Buffett ya. Iya Warren Buffett. Gue lupa namanya. Terus ada apa namanya? Ada muridnya. Lu ingat gak sih siapa namanya? Jackson siapa gitu? Even gue pun lupa. Ya mungkin buat teman-teman people yang mau bisa searching aja di Google. Apa namanya? Bukan influencer, tapi salah satu tokoh di dunia investasi. Iya benar. Nah jadi DCA itu gimana caranya kita nabung rutin, investasi rutin gitu, sampai nanti kita dapat harga rata-rata dari pergerakan instrumen investasi tersebut. Gitu. Kuncinya adalah konsisten, ya itu konsisten dan sabar sih. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah konsisten sih, jangankan masalah konsisten investasi ya, sesuatu hal yang memang lu pelajarin dan lu kuasai, tapi secara konsisten, biasanya emang kunci kesuksesan tuh di konsistennya dulu coy. Iya benar. Bukan kan investasi aja sih, bisnis kayak lu kayak jualan, ke start jualan all shop. Kalau lu konsisten bosanan ya tetap aja sama aja gitu. Iya benar banget. Ya mungkin emang sih obat banget sih kalau kata gue ya. Kuncinya dari konsisten juga diambilnya ternyata. Nah tapi kan kalau dibilang nih DCA dollar cost averaging. Kalau lu misalnya buat olahraga mungkin lu bisa konsisten karena lu ke diri lu sendiri doang. Buat diri gue sendiri. Cuma kan kalau investasi kita punya emosi buat beli. Tantangannya bener banget emosional. Iya emosional buy atau sell. Iya bener banget. Nah, itu dia makanya kalau gue sendiri di Fantastic kita tuh nawarin namanya strategi auto dollar cost averaging. Ada autonya. Bener. Jadi ini buat people kalau mau investasi dengan cara auto itu tinggal nabung aja langsung nabung sejumlah uang dan kita secara sistem akan otomatis dia tuh otomatis nabungin ke udah dia manage sendiri ya, enak banget ya. Sendiri, kayak gitu. Iya, gak usah ya kita kayak baca-baca atau apa, mesti kayak kita tuh ngoprek sendiri jauh-jauh kayaknya ribet deh. Kadang kan orang kalau misalnya kayak gue nih dulu, gue dulu sebelum kenal auto DCA, gue itu setiap gajian gue selalu disini emang uang buat investasi. Bener sih kayak gitu. Cuma ketika gue liat market, gue liat mau top up nih, mau apa namanya? Mau deposit lah ke instrumen investasi gue kayak gitu kan. Gue liat kok dia turun gitu. Dan gue akhirnya secara emosi tuh mikir males deh, tunggu turun lagi deh biar gue dapat rendah kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya gue sampai ganti bulan ya gue gak beli tuh. Gak beli yang ada duitnya tuh pakai habis pakai makan hedon atau gitu gak sih? Apalagi kan buat
gajian sama tanggal-tanggal kembar tuh deket tuh. Aduh. Tanggal kembar kan tuh all shop tuh Parah udah mulai. banget. Ini udah bekicau HP-nya kayak Itu dia. bekicau kayak aplikasi-aplikasi inilah e-commerce gitu ya. Nah teman-teman Fun People, berhubung kali ini kita udah ngebahas banyak banget nih edukasi juga buat teman-teman Fun People yang pengen ngerti tentang masalah investasi, reksadana, dan juga DCA yang tadi Mas Ahmad sebutin. Auto DCA. Auto DCA, pakai auto ya, bukan cuma DCA-nya doang gitu kan. Kalau teman-teman Fun People memang yang mungkin mau nih, udah Mas Ahmad sharing tadi tentang community, Mas Ahmad nge-share tentang edukasinya juga, boleh teman-teman Fun People jangan lupa klik link yang ada di description box di bawah ini. Oke. Nah mungkin kalau misalkan ada pesan terakhir mungkin dari Mas Ahmad yang mau pengen disampaikan ke teman-teman Fun People. Iya, kalau pesan gue sih kalau emang lu mau jadi investor, lu cari lingkungan juga yang emang dia investor juga gitu. Nah gitu. Itulah makanya gue bikin komunitas di sini, emang itu orang-orangnya buat investor gitu. Nah. Jadi lo dalam keadaan market crash, dalam keadaan kayak sekarang berita buruk di mana-mana gitu, lo tetap tenang buat berinvestasi. Gitu. Nah itu dia teman-teman Fun People mungkin yang memang ingin tetap termotivasi gitu ya, untuk yang punya tujuan, terus kayak pengen punya financial plan yang sehat nih. Boleh teman-teman Fun People langsung aja mungkin join di link Telegram yang ada di bawah ini. Oke, udah beberapa menit kita ngobrol-ngobrol asik nih bareng Kak Ahmad sebagai community manager di Fantastic. Oke, so kita salam undur diri dan pamit. See you. See you.